Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Semaim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Taman Inspirasi Al-Quran, Villa Batu Indah, Batu Besaung, Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah. Saat ini saya ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Bakar. Kemudian juga kami ditemani juga oleh Ustadz Ade Koswara. Alhamdulillah hadir. Insya Allah kita akan berbincang-bincang seputar dengan perilaku anak remaja di hari ini. Bagaimana anak remaja, kebiasaan-kebiasaannya, ada yang mungkin kebiasaannya positif, ada kemudian kebiasaannya negatif, kemudian nanti apa sih yang sudah dilakukan atau motivasi-motivasinya, saran-sarannya, mungkin pengalaman-pengalaman dari Ustadz Baginda Abu Bakar dan juga Ustadz Ade Koswara. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Ustadz Abu Bakar dulu. Bagaimana mungkin perilaku-perilaku anak-anak di pesantren, Ustadz? Baik perilakunya ada yang positif, kemudian mungkin ada yang sedikit ya keluar dari jalur pesantren, karena pesantren kan punya sistem sendiri. Kalau di rumah begini, kalau di pesantren begini, kalau di masyarakat begini, ternyata kan kehidupan di pesantren, begitu banyak aturannya mungkin gitu ya. Dan itu memang untuk kebaikan. Nanti ternyata di masyarakat, ini kok biasa aja begitu ya. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk kita berkumpul bersama di sini, dan saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal mungkin ya, beberapa hal yang sisi positifnya di pesantren kita ini dan juga beberapa sisi negatifnya. Mungkin saya mulai dari sisi positifnya dulu. Ya, dari sisi positif yang ada di pesantren kami, yang pertama adalah kemandirian yang luar biasa dari para santri. Jadi kita membiasakan bahwa para santri ini bukan hanya mandiri dari segi ibadah juga, tetapi juga kemandirian dari segi hal-hal yang mungkin dianggap oleh masyarakat biasa, tetapi itu akan sangat bermanfaat sekali dalam kehidupannya. Misalkan gini, ketika melihat bahwa ada keran pipa yang patah misalkan, kita memang di awal sudah mengajarkan caranya seperti ini, seperti itu, tanpa harus kita suruh, tanpa harus kita instruksikan. Ketika lihat ada pipa itu yang patah, langsung mencari pipa sambungannya, kemudian disambung sendiri. Itu kan sesuatu yang sepele seolah-olah gitu ya. Tapi itu luar biasa. Tapi sangat luar biasa, karena tidak semua anak di usia SMA ini sudah peka dengan hal seperti itu. Begitu juga misalkan ketika ada kabel yang putus, beberapa orang sudah alhamdulillah sudah paham bagaimana cara menyambungnya. Ketika keran air kabel putus yang mengarah ke air misalkan, toh airnya nggak nyala, dicek pipanya normal, kemudian dicek ternyata kabelnya ada yang putus, entah tertimpa pohon atau apa gitu, maka bisa menyambungnya dengan baik, alhamdulillah. Itu salah satu sisi positifnya. Di sisi positif yang lain, dari segi keagamaan misalkan kita berusaha menanamkan bahwa santri itu harus bangun tanpa harus dibangunkan. Dan kita sudah berusaha menerapkan itu. Jadi di awal kita dihitung dulu, dari awal-awal dulu hitung sampai 5, yang telat kita kasih bonus atau kasih hukuman lah bahasanya. Dan setelah berjalan beberapa waktu, maka alhamdulillah beberapa santri itu dengan kepeduliannya, dia ketika sudah lihat kita pakai alarm, kalau sekitar jam 4 itu bunyi, ketika sudah mendengar alarm itu langsung bangun, kemudian membangunkan temannya. Jadi dia, ayo cepetan bangun gitu, jangan sampai kena hukuman. Jadi ada kepedulian terhadap temannya, sehingga temannya pun tidak ada yang terlambat, dan ustadznya pun tidak harus teriak-teriak untuk membangunkan, seperti itu. Itu sisi positifnya. Mungkin positif yang lain juga banyak, sisi positif yang lain juga banyak. Cuman ada nggak Ustaz perilaku anak nih bawaan dari rumah gitu ya, kemudian di sini dia belum bisa mandiri, belum bisa adaptasi gitu, kemudian perilaku apa yang kira-kira mungkin dibawa oleh, ya mungkin perilaku masyarakat ya, kehidupan di masyarakat, kemudian dibawa ke pesantren, dan pesantren ini sangat, begitu berat nih apa cara mendidiknya itu, kira-kira ada nggak ini untuk selama ini gitu? Untuk yang berat itu mungkin untuk kelas 10 atau kelas 1 di awal-awal itu memang ada beberapa santri yang merasakan berat, karena memang sebelumnya tidak pernah mondok, kecuali mungkin yang sebelumnya dari pondok lagi, entah dari pondok Muhammadiyah atau pondok dari luar Muhammadiyah, itu insya Allah tidak terlalu berat. Tapi bagi santri yang pertama kali mondok masuk SMA itu banyak yang mendapatkan kesusahan. Salah satu contohnya misalkan harus tertib sholat, ketika mendengar atau bahkan sebelum azan dengar alarm harus ke masjid, atau ketika azan itu
harus segera ke masjid dan tidak boleh sama sekali masbuk, itu berat sekali bagi mereka. Belum lagi misalkan pembelajaran yang cukup padat yang biasanya mungkin belajar pagi sampai zuhur, kemudian kita belajar sampai asar, ba'da asar juga ada kegiatan yang lain lagi, kemudian ba'da isya juga ada kegiatan lagi, maka bagi mereka berat. Maka biasanya ada yang pura-pura sakit di awal itu supaya tidak ikut kegiatan, ada yang ikut kegiatan, ada yang pura-pura kesel lah, apalah gitu, pura-pura sakit. Tetapi biasanya kita akan tahu ketika sudah kita periksa, akhirnya sudah daripada periksa lebih baik. Tadi menarik Ustaz, kita ini di sini tuh menerapkan, apakah menerapkan membangunkan atau mempersiapkan tidur? Tadi belum dibahas tuh. Nah, untuk itu juga kita persiapkan tidurnya juga. Kita di pondok kita ini maksimal tidur jam 10. Meskipun mungkin ada 1-2 yang asik ngobrol sampai jam 11, tetapi ketika jam setengah 10 kita sudah umumkan bahwa sebentar lagi waktunya untuk tidur, kemudian saatnya untuk bersiap-siap untuk tidur. Kemudian nanti ada Fathul Qulub untuk menyiapkan mereka sebelum tidur. Jadi memang yang paling penting itu menyiapkan sebelum tidur dulu. Kalau kita misalkan mengharapkan mereka bangun untuk lebih awal, tetapi sedangkan malamnya tidurnya dibiarkan sampai jam 2, itu rasanya mustahil gitu ya. Karena juga berat bagi mereka. Jadi kita mempertegas di sebelum tidurnya sehingga ketika bangun itu lebih mudah. Tadi dengan sistem yang seperti itu, sadar sendiri bangunnya itu insya Allah lebih mudah. Jadi menarik ya kalau kehidupan di pesantren itu mendidik kemandirian sehingga dianggap sepele ya. Kemudian bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan temannya. Kemudian tadi itu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Baginda gitu ya. Masya Allah. Kemudian Ustadz terkait dengan ini Ustadz Ade langsung saja terkait dengan kehidupan remaja hari ini dengan dengan karakter yang berbeda-beda gitu di pesantren ini kan, dari Sabang sampai Merauke datang ke Villa Batu Indah nih kita di pondok pesantren ya, walaupun di sini baru SMA-nya nih Ustadz ya. Nah kemudian dengan karakter yang berbeda ini menurut Ustadz bagaimana nih cara-caranya kita menangani anak-anak yang berbeda-beda karakter, kebiasaan baik di rumah maupun di masyarakat. Saya Ustadz mungkin ada itu aja ya. Baik, terima kasih Ustadz, ini luar biasa sekali. Satu kehormatan bagi saya bisa hadir di pesantren yang begitu indah, sangat sejuk dan penuh pepohonan. Nanti Ustadz kesini lagi. Insya Allah Ustadz. Nah di belakangnya ada pohon ini, nah ada pepaya nih. Luar biasa. Di dekat kepala ada pepaya ini. Wah iya nih, siap panen ini. Siap dipanen. Alhamdulillah. Jadi memang sejatinya pondok seperti ini Ustadz ya, sehingga santri itu tidak stres gitu kan. Karena kalau buka pintu gedung, tengok kanan gedung kan gedung semua. Sedangkan satu sisi banyak tugas-tugas belajar, menghafal Quran, belajar kitab kuning, belajar kimia, ya tentu otak ini butuh refresh gitu. Maka kalau di tempat seperti ini, saya yakin insya Allah anak-anak akan bahagia. Dia ada di tempat yang begitu menenteramkan, sejuk, sehingga belajarnya sangat terdukung sekali. Alhamdulillah. Baik, kembali ke tadi Ustadz yang antum tanyakan, bagaimana mensikapi santri yang memang beragam, ya kan? Iya. Belum datang dari Sabang sampai Merauke, dari orang tua yang tentunya berbeda-beda. Pasti dari tingkat bawah dan atas. Tingkat bawah dan atas tentu akan hadir dengan berbagai macam persoalan yang berbeda. Dan saya yakin pondok pun nggak akan menolak Ustadz ya, karena memang tujuan pondok didirikan untuk memperbaiki atau mengembangkan generasi bangsa supaya tambah baik gitu kan. Maka wajar kalau memang antum dapati banyak beragam jenis, beragam sifat, beragam karakter di sebuah pondok pesantren. Nah, bagaimana kita bisa mudah untuk menanganinya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini memang berbeda-beda. Jadi tidak A semua, tidak B semua gitu kan, tidak C semua, tapi memang sengaja Allah hadirkan berbeda-beda. Maka saat ini sangat ideal sekali ya. Saat ini pemerintah sedang menggaungkan kurikulum merdeka. Di mana setiap siswa juga bisa mengeksplor dirinya gitu saja. Ya mudah-mudahan
visi ini atau wacana ini mudah-mudahan betul-betul bisa diaplikasikan, Ustaz. Ya, Ini sangat mendukung sekali, Ustaz. Di mana anak-anak bisa betul-betul mengekspresikan dirinya tentu dalam tatanan sesuai syariah ya. Yang mana dia bebas berekspresi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, guru pun bisa mengajar dengan berbagai macam cara yang berbeda. Karena tadi antum sampaikan beda-beda anak itu kan, memang benar sih beda-beda. Karena anak-anak itu gini, dia ada yang cenderung dominannya otak bawah bagian kiri. Ada yang cenderung dominannya otak depan bagian kiri, neokortek bagian kiri atau bagian atas. Ada yang cenderung neokortek bagian kanan, bagian atas. Ada yang cenderung otak kanan bagian belakang. Nah, itu masing-masing nanti akan beda. Cara belajarnya beda, cara menghafalnya beda, kemudian cara kita ngasuh pun beda. Jadi Ustadz Baginda nanti dalam mengasuh ini kan kita tidak sama nih Ustadz ya. Ada yang bagaimana kita bisa mengasuh dia dengan banyak dikasih hadiah, baru dia akan takluk, akan tunduk dengan apa yang kita inginkan. Ya? Betul. Karena dikasih hadiah. Ada yang cenderung dia itu mudah taat ketika kita kasih servis, kita kasih pelayanan yang baik. Kalau kita layan dengan baik, tempatnya baik, ustadznya ramah-ramah, dia pun akan responnya lebih baik. 3 kali lipat lebih baik dibanding servis yang kita berikan. Betul. Jadi nggak perlu, sebetulnya kalau ada anak yang perlu dilayani, nggak perlu gedung mewah 30 lantai ya. Nggak maksud seperti itu. Itu artinya artinya servis pelayanan kita. Gitu ya. Iya, maka ini salah satu keunikannya di mana guru itu memang mesti betul-betul menampilkan sikap ramahnya. Tidak hanya dalam kurikulum sekolah, tapi aplikasi seharian di kehidupan. Nah, ini uniknya pesantren itu di situ hebatnya luar biasa. Nanti akan ketemu juga anak yang butuh pujian. Wah, dia punya karya, dikasih pujian, bahagia dia. Berarti bangga ada anak dia. tidak semuanya suka pujian berarti ya? Ya sebenarnya secara umum semua anak suka, pasti bahagia dipuji. Tapi ada tipe-tipe tertentu yang kalau dipuji itu mengembang gitu. Wah, berbunga-bunga. Artinya kita juga tidak berlebihan memuji ya, agar tidak menimbulkan kesombongan. Ya tentunya memuji yang sewajarnya, memuji dalam artian memberikan apresiasi atau motivasi untuk dia sehingga senantiasa terus akan berbuat baik. Nah, ada pula yang kadang-kadang anak itu akan takluk dengan sentuhan, Ustaz. Dengan belayan. Gitu. Ya, makanya kadang-kadang begini ya, di rumah ada orang tua yang pernah cerita, apa yang kurang dari saya katanya. Salah saya apa coba sebagai orang tua? Pak, kenapa salah saya apa? Kata dia menjawab, kok anak saya membangkang, susah diatur, sulit diarahkan, bilang orang tuanya. Apa yang salah dari saya, kata orang tuanya? Apa yang dia minta udah kukasih. Laptop kukasih katanya. HP kukasih kata dia. SPP udah pernah telat. Kubayarin, jajan dikasih kata dia. Tapi kok membangkang terus sama orang tua? Apa yang kurang dari saya, kata dia. Ya, ternyata orang tua itu tidak sadar, Ustaz. Dia merasa sudah segalanya, padahal ada yang kurang dari dia. Dia tidak sadar bahwa anaknya itu memiliki kecenderungan suka dibelai, suka dengan sentuhan. Yang kurang adalah sentuhannya itu. Bapak sibuk 3 bulan di tambang. Kayak apa menyentuh sentuhan maksudnya gitu ya? Masih bingung nih. Gitu, Ustaz. Baik. Jadi gini, Ustaz. Jadi tidak semua anak selesai dengan kata-kata. Tidak semua masalah anak selesai dengan pujian. Tidak semua anak selesai dengan servis, dengan pelayanan. Ada tipe-tipe anak yang memang dia akan bisa dapat hatinya. Kalau tadi dulu istilah ada fathul qulub, kita bagaimana membuka hatinya itu. Kalau sudah disentuh dulu. Nah, terutama kalau perempuan. Perempuan ini Allah ciptakan, Ustaz ya, dengan 200.000 helai rambut. 200.000 helai rambut, Ustaz. Jadi ini sudah kode dari Allah gitu. Kalau laki-laki kan hanya 135.000 aja. Itu menurut penelitian ya? Penelitian itu ada riset ilmiahnya. Jadi rambut orang gitu ya? Di riset ya? Iya, dihitung gitu. Nah, dari ini sudah kode dari Allah bahwa nggak mungkin kita bisa menaklukkan anak perempuan di rumah atau santri perempuan di sekolah kalau nggak dibelai.
Nggak disentuh, nggak dipeluk. Kita kadang-kadang banyak ngomong nih, H1, 2, 3, sholat, zakat, puasa sunnah, banyak segala disampaikan. Tapi nggak sentuh dulu, ya nggak klik dia. Sentuh dulu, barulah dikasih. Ya, kalau gitu sudah natap matanya, sudah kita menyatu, udah sampaikan pesannya. Nggak usah panjang-panjang, handuk basah, jangan taruh di kasur. Segitu aja. Masuk insya Allah. Masuk betul ya. Nah ini kadang-kadang yang orang tua tidak paham, dan sebagian pondok pesantren juga sebagian kadang tidak dibisiki paham. aja saja. Kadang dibisiki aja. Tolong itu ya. Ternyata selesai sama dia selesai. Betul. Kadang-kadang ada yang seperti Tapi ada juga anak yang ketika dibisiki sehari 2 hari ternyata masih ya ada betul. Makanya kita harus betul-betul detail. Ini tipe anak seperti apa. Betul. Ya. Seperti itu. Saya Masya Allah. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pentingnya mengupgrade ya kemampuan kapasitas kepengasuhan. Karena kita kadang punya anak 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Kemudian kita tidak mampu menyamakan ya bajunya anak dengan bajunya orang tua. Dipaksa bajunya orang tua L, baju anak S, suruh make baju L itu. Sehingga anak tidak pede dengan perilaku kemudian apa ya yang disampaikan oleh orang tua, yang diinginkan oleh orang tua. Kamu kok nggak taat? Nah ini Ustaz, gimana nih Ustaz Abu Bakar nih? Kok kamu nggak taat sih gitu? Nah, ada nggak santri yang kayak begitu gitu? Nggak taat, dikasih tahu ya ngulangi lagi gitu, dikasih kesempatan, ngulangi lagi, dikasih peringatan, ngulangi lagi, dikasih sanksi yang tertinggi pun ternyata ngulangi lagi. Kira-kira mungkin bisa ceritanya gimana nih? Oke, sila. Untuk memang dalam keseharian di pesantren itu ada saja, dimanapun pesantrennya itu ada aja yang santri itu kadang ketika dia melakukan pelanggaran misalkan, cukup dengan diingatkan itu mempan, udah itu selesai. Ada yang begitu diingatkan langsung mempan ya. Ada yang diingatkan dan dikasih hukuman bersihin WC sepekan, nah selesai. Ada yang sampai situ. Ada yang juga belum selesai sampai dipanggil orang tuanya. Tapi ada juga yang sampai dipanggil orang tua selesai. Ada juga yang sudah dipanggil orang tua berulang-ulang juga gak selesai-selesai. Maka di sini tuntut kesabaran. Kemudian saya teringat dengan salah satu pesan dari Pak siapa waktu saya lupa di majelis Dikdasmen waktu itu ketika kita wawancara, beliau menyampaikan bahwa satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita yakin bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah. Jadi yang paling harus kita lakukan adalah ketika ada anak nakal, pertama introspeksi diri, yang kedua adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini sudah spiritual tinggi, udah spiritual seperti itu. Jadi Ustaz closing nih Ustaz untuk ayah bunda di rumah nih. Ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Ya, tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka kita harus tahu, kalau ibarat hewan, kita harus tahu ini burung atau ikan. Nah, harus tahu kita. Kalau enggak tahu bahaya. Siapa tahu anak kita burung, kita tenggelamkan suruh berenang. Nah, kan bahaya Ustaz. Iya. Atau anaknya berjenis ikan suruh terbang. Kasihan. Kehabisan nafas dia. Nah, kita harus tahu mana burung, mana ikan. Setelah itu kita harus tahu apakah semua burung harus bisa terbang. Ayam pun nggak terbang. Ayam pun kan nggak terbang, cuma sedikit aja. Nah, jangan sampai kita, oh udah tahu nih anak saya burung Ustaz, harus diterbangkan. Nanti jatuh malah kasihan. Nah, harus tahu kadarnya seperti apa. Kalau terbang setinggi apa, tahu jenisnya. Nah, ikan pun sama. Ada ikan yang bisa hidup dalam akuarium, permukaan, dan hidup dalam kedalaman lautan. Nah, itu tidak sama. Betul. Nah, anak-anak pun demikian ayah bunda. Kita harus paham siapa mereka, harus tahu keunikannya, dan pastinya tidak mesti kelebihan satu anak harus dimiliki oleh anak yang lain. Karena masing-masing sangat unik, masing-masing sangat beda. Nah, tinggal kita bisa memahami apa perbedaannya, apa kelebihannya untuk kita kembangkan sesuai fitrah yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan begitu kita akan sukses mengantar anak kepada puncak kebahagiaannya. Nah, dia bahagia dengan kehidupannya dan dia pun bisa sejahtera dengan capaian-capaian keberhasilannya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena waktunya memang masih kurang, insya Allah nanti kita akan buat podcast yang keempatnya
terkait dengan perbincangan kita, podcast kita di Taman Inspirasi Al-Quran, Villa Batu Indah, Batu Besaung. Saya tidak akan menyimpulkan karena sedikit waktu yang bisa kami berikan oleh ustadz-ustadz. Insya Allah, mari kita terus berupaya bagaimana kita mensukseskan anak-anak kita menjadi fid dunia hasanah dan juga fil akhirati hasanah. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya dan mengistiqomahkan kita dalam kepengasuhan anak-anak kita supaya mencapai jannahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.